Saudara-saudari pencinta insan Intisari Sabda Harian yang terkasih. Pada hari ini Jumat 14 Mei 2021, Pekan Paskah ke-6, kita akan bacakan dan renungkan Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Saya bacakan Injilnya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, intisari yang bisa kita petik dari teks ini dapat saya rangkum seperti ini. Bacaan Injil hari ini bisa direfleksikan dari berbagai perspektif dan dengan pendekatan apa saja. Intinya adalah kasih Tuhan begitu besar kepada semua orang yang dipanggil dan dipilihnya untuk tugas perutusan. Bila dibaca dalam bahasa Yunani, perikop ini sangat menarik. 12 kali digunakan akar kata agapein, agape, dan philein, philos. Agapein 5 kali, agape 4 kali, dan philos 3 kali. Yang semuanya memiliki arti mengasihi, sahabat, atau kasih. 3 kata ini sangat kita butuhkan dalam kehidupan di dunia ini. Selain 3 kata itu, juga muncul berulang kali kata memilih, tinggal, sukacita, berbuah, dan seterusnya. Kasih adalah suatu perintah yang menjadi kewajiban semua yang hidup. Bapa yang di surga tidak hanya mewajibkan manusia untuk saling mengasihi. Dia sudah lebih dahulu mengasihi manusia. Bahkan lebih daripada itu, Dia adalah kasih itu sendiri. Dia menciptakan semesta alam beserta isinya sebagai ungkapan identitasnya yang adalah kasih. Setelah menciptakan, Ia sendiri memelihara ciptaan dengan penuh kasih. Dia merelakan putranya yang terkasih untuk wafat di palang penghinaan sebagai ungkapan kasih yang begitu besar demi menyelamatkan manusia. Dan bahkan demi kasih, Ia memberi jaminan kehidupan abadi bagi manusia yang diciptakannya. Allah adalah kasih. Ia mewajibkan semua orang untuk mengasihi karena Ia sudah lebih dahulu menjadi kekasih semua manusia. Saudara-saudari yang terkasih,
Adapun pesan yang kita bisa ambil dari teks dan intisari ini adalah perihal kasih. Bila kita tafsir teks ini secara semantik psikologis, maka nilai rasa kata yang digunakan sudah sepantasnya menjadi motivasi positif bagi kita untuk merasa dicintai, merasa dikasihi, merasa diperhatikan, merasa diistimewakan, merasa diayu-bahagiakan, dan merasa berhasil atau berbuah. Psikologi afirmatif pasti mendasarkan propaganda terapi positifnya dengan menggunakan kelompok semantik kata yang penuh apresiasi dan afirmasi. Betapa tidak, kita dipanggil dan dipilih untuk menikmati semuanya itu, untuk menikmati kasih, dan untuk menikmati sukacita yang berlimpah atau sukacita yang penuh. Injil hari ini mengajak kita untuk menikmati status kita sebagai orang pilihan, sebagai sahabat, dan sebagai orang yang dikasihi. Sejauh mana kita merasakan bahwa kita dikasihi? Kita menjadi sahabat bagi orang lain. Kita menjadi orang yang diistimewakan. Dan bila kita merasa diri telah menerima dan menikmati kasih itu dengan cuma-cuma, maka sepantasnya kita juga bisa bagikan kepada orang lain kasih yang sama dengan cuma-cuma pula. Saudara-saudari yang terkasih, saya akhiri dengan sebuah sentuhan. Kasih Yesus melampaui semua. Lebih tinggi dari semua gunung yang dianggap tinggi. Lebih dalam dari semua samudra yang terdalam. Lebih luas dari segala jagat yang ada. Dan lebih agung dari semua yang dianggap agung oleh dunia. Kasih Yesus lebih dari semua. Tuhan memberkati.